Presiden terpilih Joko Widodo membentuk rumah transisi. Jokowi menyatakan ada 4 hal yang bakal menjadi pekerjaan kantor transisi. Pertama, mempersiapkan hal strategis yang berkaitan dengan APBN 2015. Yang kedua, Jokowi memastikan rumah transisi bakal mempersiapkan soal arsitektur kabinet. Ketiga, kantor transisi ini digunakan untuk melancarkan program yang telah direncanakan kubu Jokowi JK. Dan keempat, kata Jokowi, mempersiapkan agar program yang bisa segera dilaksanakan bisa dipercepat. Kantor transisi Jokowi JK ini akan digawangi oleh Rini Mariani Sumarno sebagai ketua tim transisi. Rini adalah mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Gotong Royong Pemerintahan Megawati. Rini ditemani 4 deputi, yakni Andi Wijayanto yang merupakan anak dari Maijen Purnawirawan Theo Safei, seorang loyalis Megawati. Ada juga peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat Anies Baswedan dan 2 orang dari partai politik. Keduanya adalah Wasekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua DPP Nasdem Akbar Faisal. Namun dari 5 partai politik pendukung Jokowi, hanya 2 partai bergabung ke dalam tim transisi. Sementara 3 partai lainnya, PKB, Partai Hanura, dan PKPI tidak diikut sertakan dalam tim. Hal inilah yang menimbulkan kesan jika rumah transisi eksklusif, karena tidak semua partai koalisi diajak serta. Sebagian kalangan menilai, mengapa PKB, Hanura, dan PKPI tidak dilibatkan? Pak Jokowi harus menjelaskan itu agar tidak terjadi kebuntuan komunikasi antar partai pendukung. Komposisi di rumah transisi ini dinilai bisa menjadi konflik yang baru di antara partai pendukung Jokowi, sebab bisa saja lahir kecemburuan. Sebagian kalangan yang lain juga menilai pembentukan tim rumah transisi oleh Presiden terpilih Joko Widodo Yusuf Kala dianggap tak menghormati Mahkamah Konstitusi karena saat ini proses pemilu presiden masih bersengketa di MK. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun sempat angkat bicara bahwa ia baru akan bicara mengenai transisi dengan presiden terpilih setelah keputusan MK. Terlepas dari berbagai pandangan tadi, yang pasti rumah transisi Jokowi JK ini memang sebuah terobosan politik baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah terobosan kontroversial karena tidak hanya mendapat sorotan dari pihak luar, namun mungkin juga kegaduhan di dalam. Sebuah keresahan partai koalisi yang tak ikut disertakan dalam tim transisi. Padahal mereka telah banyak berkeringat mengusung pasangan Jokowi JK jauh-jauh hari. Disalib oleh para penumpang gelap yang naik di tengah jalan. Ya pemirsa, kantor transisi Jokowi itu hal yang unik yang ingin saya bahas, dan kira-kira 1 jam ke depan kita akan menyoroti siapa sih kira-kira penumpang gelap yang naik di tengah jalan tadi. Oke, ada 3 narasumber yang sudah hadir di samping saya, mohon maaf. Ada dari politisi PDI Perjuangan, ada Bang Firman Jaideli. Apa kabar? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, kabar baik Bu. Alhamdulillah. Kita dari PKB ada sahabat saya di seorang Ustadz Jazilul Famaid. Assalamualaikum, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz ya. Ustadz nggak pakai baju hijau-hijau hari ini Ustadz. Lagi bagus. Dan sang pengamat politik ada Muhammad Qaudari. Assalamualaikum Pak Qaudari, apa kabar? Waalaikumsalam. Ya, kita jumpa lagi Pak Qaudari. Saya langsung ke pengamat dulu ya, gitu ya. Jadi lebih enak, paling enak ngomong sama pengamat ya. Bisa langsung terbuka, langsung dihajar semua di sini nanti. Nah, yang saya lihat di sini yang betul tadi kata pengantar itu. Banyak penumpang gelap yang naik di tengah-tengah. Dan saya lihat kenapa kok unsur PDI Perjuangan jauh lebih kuat di sini ketimbang teman-teman yang lain. Ya, bisa ada macam-macam tafsir ya. Tafsir yang pertama tentu saja bahwa mereka adalah orang-orang yang ada sekarang ini, orang-orang yang memang relatif dekat secara personal ya, baik dengan Bu Mega maupun dengan Pak Jokowi sendiri. Misalnya seperti Bu Rini. Bu Rini itu kan dikenal dekat dengan Bu Mega secara pribadi. Istilahnya itu BFF, best friend forever katanya gitu. Iya. Ada istilah baru tuh, best friend
pikiran Robert. Kemudian Mas Hasto Kristianto juga orang lama juga di PDI Perjuangan. Lalu kemudian Andi Wijayanto itu anaknya Theo Safei, juga kepercayaan Bu Mega, dan Bu Mega ini nomor satu tuh kelihatannya tuh kepercayaan pada diri beliau itu kuncinya. Kita lihat bahwa Bu Rini pun juga tidak lepas dari kepercayaan bapaknya dulu Bung Karno dengan bapaknya Bu Rini, yaitu Pak Sumarno yang pernah jadi menterinya Bung Karno begitu. Jadi saya kira itu dari aspek dari tiga tokoh ini. Nah kalau dari aspek Pak Jokowi sendiri, mungkin Pak Jokowi merasa ada kedekatan dengan Anies Baswedan misalnya, walaupun baru datang belakangan. Kemudian dengan dengan Akbar Faisal. Akbar Faisal banyak ditugaskan untuk mendampingi selama di lapangan. Nah dalam aspek itu sebetulnya Andi Wijayanto maupun Hasto juga, termasuk Bu Rini juga sudah cukup lama berinteraksi. Itu satu tafsir ya. Saya stop dulu. Sama Akbar Faisal itu kan Nasdem kan? Nasdem, betul. Kok tiba-tiba bisa deket banget juga dengan Nasdem? Pertama memang Partai Nasdem adalah partai yang duluan mencalonkan tanpa basa-basi ya, tanpa ada syarat apapun juga. Kalau dengan PKB kan masih ada tarik ulurnya dulu, kira-kira begitu. Agak lama dikit, pakai bilang saya mau konsultasi dulu dengan Kiai gitu. Nah kalau Nasdem tidak ada babi bu lagi, pokoknya langsung memberikan dukungan tanpa syarat. Dan saya kira memang porsi dukungan dari Nasdem, terutama Pak Surya Paloh dalam konteks kampanye kemarin itu cukup masif ya. Masing-masing punya kontribusinya, tapi kontribusi Nasdem itu salah satu yang besar, terutama dalam aspek iklan dan komunikasi politik. Itu satu tafsir. Tafsir yang kedua, Pak Jokowi memang tidak mau mengajak semua partai supaya jangan sampai diserang habis-habisan. Nah ini supaya jangan galau Pak Jazilul, bahwa ini sengaja PKB tidak dimasukkan karena memang Jokowi ingin kasih pesan kepada publik, kepada masyarakat bahwa dia tidak akan didikte oleh partai politik. Dia bisa mengajak dan bisa tidak mengajak partai politik. Sehingga kemudian akhirnya orang mengatakan, oh iya Pak Jokowi ini ya pada posisi yang relatif mandiri ketika nanti dia misalnya katakanlah menyusun kabinet. Walaupun ya sekali lagi ada tafsir berikutnya, tafsir yang ketiga ya. Tapi tafsir ketiga ini tafsir sektoral, khusus berkaitan dengan PKB. Jadi Jokowi ini lagi nyemes PKB sebetulnya. Nyemes PKB? Ini nyemes PKB. Karena kemarin PKB adalah partai di antara sekian partai pendukung itu yang sudah ngomong soal menteri. Menyiapkan 10 menteri, mengusulkan 3 nama menteri, dan seterusnya begitu. Mungkin itu mau disemes juga. Jangan nyodor-nyodorin nama menteri. Kan kemarin sudah sepakat soal menteri itu adalah prerogatif dari Pak Jokowi. Nah saya sendiri juga berpendapat bahwa tidak mungkin Pak Jokowi itu tidak mengajak PKB. Ya, jangankan PKB, partai yang ada di koalisi merah putih aja bisa diajak gitu, apalagi yang sudah jelas-jelas kontribusinya seperti PKB begitu. Jadi menurut saya sih tim transisi ini memang ada banyak warna, tidak ada orang yang dianggap bisa jadi penumpang gelap di tengah jalan, tapi ada juga penumpang lama yang kontroversial begitu. Kalau saya melihat sih sebetulnya nama-nama yang dimasukkan ini selain memang dibutuhkan untuk katakanlah mendapatkan masukan, punya kedekatan pribadi dengan Pak Jokowi, kedekatan dengan PDI Perjuangan, kedekatan dengan partai, tapi sebetulnya dalam proses ini juga nanti kan akan muncul reaksi dari publik, dan nama-nama yang paling mendapatkan sorotan saya kira juga akan mendapatkan catatan yang penting, karena walau bagaimanapun menurut saya tim transisi ini juga orang-orang yang di luar mereka menyusun platform dan barangkali membuat daftar nama-nama calon, mereka sendiri juga bisa jadi calon menteri. Ya, kita nggak pernah tahu. Iya betul. Mungkin kalau gitu yang dua duduk sini bisa menjadi calon juga. Kita sangat mungkin sekali kalau menurut saya. Jadi begini Pak, PKB kemarin bersama-sama mengawal seluruh ide-ide dan platform yang dibuat oleh Pak Jokowi JK dalam kampanye-kampanye kemarin. Dan memang di situ juga di platform yang ada juga tidak ada sih soal ide rumah transisi dan lain-lain. Tetapi bahwa itu diperlukan, bahwa itu mendapat apresiasi, kita juga mengapresiasi. Kenapa PKB tidak diikutkan? Ya monggo saja. Tetapi publik juga akan menilai. Kira-kira kalau dalam bahasa PKB itu akhlaknya di mana, fatsunnya di mana, kan gitu. Nyemes balik gitu. Nyemes balik ini. Gitu, tetapi bagi kami tidak ada masalah sebab pemerintahan Jokowi ke depan gagal itu juga tanggung jawab kami.
berhasil pun juga berhasil bersama-sama karena kita ini partai pengusung. Mendukung dari awal ya? Mendukung dari awal, seperti halnya kemarin ketika kampanye PKB menginstruksikan ke seluruh kadernya, pengurusnya untuk memenangkan ini dan mengawal ide-ide itu, mengawal ide-ide perubahan yang ditawarkan oleh Pak Jokowi JK. Nah, politik ini memang soal komunikasi. Nah, kalau komunikasinya menjadi jelek, biasanya niatnya baik tapi dikomunikasikan dengan cara yang kurang baik, itu mesti hasilnya juga kurang baik. Itu sesuai dengan hadis innamal a'malu binniyat dong. Makin pas ya. Jadi kan begitu. PKB harus ngomong gitu. Oleh sebab itu PKB menunggu produk dari rumah transisi. Siapa tahu, gitu kan? Itu menjadi hal yang genuine yang bisa untuk perubahan ke depan. Jadi kita tidak menganggap sepele ini juga. Nah, pada saat mengusung dari awal itu, jangan-jangan betul juga yang bilang Pak Kodari tadi. Ini mengusung awal dengan harapan dapat paling nggak 3 atau 4 di kabinet nanti. Nah, seperti toh memang kebiasaan seperti itu Pak Kodari. Memang, kan? Cuman saya nggak paham yang disebut penumpang gelap, penumpang lama itu oleh Pak Kodari itu. Saya merasa bahwa yang ada ini orang-orang yang dipercaya oleh Pak Jokowi untuk merumuskan. Nah, tetapi seandainya PKB ada di situ juga lebih gampang kita berkomunikasi. Tanpa di situ pun kita juga tetap membangun komunikasi dengan baik. Cuman konstituen kita ini kadang bertanya. Pasti bertanya. Gitu aja, jadi tolonglah itu juga dipahami gitu. Oke, saya akan tanyakan yang punya rumah transisi, jangan-jangan nih yang kacamata merah nih kan. Kira-kira di mana nih pucuk kendalinya? Apakah betul-betul di tangan Ibu Ketua, atau mungkin ada apa di balik semua ini? Tapi kita break dulu sebentar ya, Bang Firman ya, Kang Yos. Ya, pemirsa kami akan break dulu sebentar. Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita.